Hai Nia. Gimana? Penjualan kita hari ini lancar kan? Pemasukan juga bagus kan? Puji syukur Pak, penjualan hari ini bagus sekali. Nah, Bapak yakin itu semua karena sejak kamu ada di sini. Ah, Bapak bisa aja. Iya dong, kan Bapak nggak salah pilih masuk kamu kerja di tempat saya. Jadi semuanya rezekinya bagus, penjualannya semakin meningkat. Nah, oh ya, ngomong-ngomong nanti pulang kerja kamu pulang sama saya ya? Pulang bareng Pak. Iya dong, pulang sama saya, masa nggak mau? Mau kan? Lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dia mulai mendekati saya. Setelah kenal 6 bulan, kita menikah. Dan setelah itu kita berumah tangga baik-baik saja. Halo sayang. Gimana? Kamu suka nggak sama hadiah yang aku kasih? Oh, suka banget dong sayang. Yaudah, syukurlah kalau kamu suka. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi. Ih, kok buru-buru banget sih? Ya udah deh. Bye-bye. Bye-bye. Mas Yanto udah pulang? Ya, barusan. Capek ya Mas? Ini loh Mas, aku udah bikinin teh kesukaan kamu. Makasih ya. Manis amat sih, biar aku sakit gula, biar aku mati. Aku capek kerja, malah dikasih kayak gini. Masa sih Mas? Aku kasih gula seperti biasa loh Mas. Kalau gitu aku buatin yang baru ya Mas. Gak usah. Kau mandi. Berjalannya waktu terjadi perselisihan. Ada sesuatu yang aneh dengan sikap dia. Ya, saya sebagai istri dia melayani dengan baik sebagaimana kewajiban saya seorang istri. Kenapa ya Mas Yanto? Kok akhir-akhir ini berubah, sering marah-marah? Apa yang aku buat salah? Di mata dia selalu ada yang tidak benar sama saya. Tiap kali dia pulang selalu masalah terus. Ini Mas HP-mu. Wanita ini siapa ya Mas? Kok ngechat? Mesra banget gitu sih. Oh, ini tuh si Sekar, pegawai baru di restoran. Emang kenapa sih dia? Dia bilang karyawan, tapi karyawan kok nggak kayak karyawan lainnya gitu. Mas, pegawai itu harusnya panggilnya Pak. Itu panggil Mas. Oh, udahlah, nggak usah terlalu kepo deh sama urusan orang. Kamu gimana sih, cemburuan amat sih? Lihat tuh, itu siapa lagi? Aduh, aku lama pusing deh. Tuh lihat. Itu kan nomor baru kan? Ya bisa aja orang lain salah nomor. Apaan sih yang salah? Dengar ya Mas Yanto. Aku lebih senang Mas Yanto itu jujur. Udah ya. Cukup. Terserah kamu. Percaya boleh, nggak boleh. Ya, udah. Aku mau istirahat, capek kerja, ya. Mas! Saya lihat dari kejauhan memang saya tidak menghampiri mereka berdua, enggak. Dan memang itu mereka terbukti. Waktu lihat sendiri ya hancurlah. Kayak apa ya? Apa salah saya sampai suami saya seperti itu? Saya mau deketin mereka, saya tanya gimana harusnya. Saya tidak berani, takutnya nanti kalau saya malah dipermalukan sama mereka karena suami saya kan lebih milih ke dia. Mbak ini yang namanya Sekar ya? Iya, tapi Mbak siapa ya? Saya ini istrinya Mas Yanto, Mbak. Mbak ini yang goda-godain suami saya kan? Maaf ya Mbak, tapi aku nggak berniat untuk merusak rumah tangga Mbak. Dengar ya Mbak, kenyataannya kelakuan Mbak sama Mas Yanto itu udah menyakiti hati saya Mbak. Terus aku datangi perempuannya itu. Terus tak tanyain kenapa kamu ganggu suamiku padahal kamu sudah tahu kalau kita berumah tangga dan kita punya 2 anak. Tapi yang perempuan itu nggak mau tahu. Mbak ini punya perasaan nggak sih sebagai
sebagai perempuan? Saya cuma pegawai di sini, Mbak. Mas Yanto yang deketin saya, bukan saya. Dengar ya Mbak, sebagai perempuan Mbak harusnya mengerti dong. Mas Yanto itu udah punya istri. Dia malah bilang, lah itu suami Mbak yang deketin saya, dia selalu memberi apa yang aku mau, dia bilang seperti itu. Halo sayang. Halo sayang. Oh ya, besok kita ketemu ya. Tempat biasa. Mas, aku udah gak kuat ya Mas sama kelakuan Mas Yanto. Semakin hari semakin keterlaluan kayak gini. Kalau gini masalahnya kamu sekarang putuskan, saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Aku akuin, aku udah dekat sama sekarang. Dan aku nggak bisa ninggalin dia. Oh, jadi udah jelas ya Mas. Mas Yanto lebih pilih Sekar daripada aku. Sekarang Mas Yanto pergi dari rumah ini. Kita tinggal di rumah orang tua saya. Habis itu tak bilang, kalau kamu memilih dia silahkan kamu pergi dari rumah ini. Terus dia ngasih tantangan sama aku. Ingat ya. Kita punya anak kecil. Kalau aku pergi, kamu nggak bakalan bisa nafkahin sendirian. Apa bisa kamu hidup tanpa suami? Anakmu masih kecil-kecil loh, kamu bisa nggak hidup tanpa saya? Dia bilang seperti itu. Mas Yanto pergi sekarang. Kalau kamu ngusir aku pergi. Tapi ingat, kamu jangan nyesal. Jangan nyesal! Pergi Mas. Pergi. Saya waktu itu memang takut, tapi memang saya nggak bisa kalau harus bertahan dengan keadaan yang seperti itu. Saya memilihkan untuk pisah aja sama dia. Saya mikirnya andai waktu itu semua bisa terulang, saya tidak akan mengenal laki-laki itu. Ya waktu memang masalah itu terjadi, memang saya nggak pernah makan dan nangis setiap hari, takut kalau saya nggak mampu membiayai kedua anak saya. Waktu saya hancur-hancurnya dalam peristiwa itu, anak-anak selalu tanya kenapa papanya nggak pernah pulang. Saya bilang sama anak-anak kalau papanya pergi dan nggak akan pulang lagi, kita hidup bertiga. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengurus anak-anakku. Ya, waktu itu saya tidur beberapa malam, Tuhan itu hadir dalam mimpi saya. Ada suatu ayat yang Tuhan mengingatkan kepada aku untuk selalu tetap berpegang sama Tuhan apapun yang terjadi. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Setelah ditinggal suami saya cari-cari pekerjaan. Ibarat kata buat beli susu anak saya saja saya kesulitan. Saya sudah kayak pasrah itu, kemana jalan hidup saya nggak tahu. Mbak Nia, apapun yang telah suami Mbak lakukan, Mbak harus mengampuni. Iya Bu, tapi kelakuan Mas Yanto itu membuat saya sudah sakit banget Bu. Iya, tapi berusaha untuk mengampuni. Kamu jangan takut, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus memandang ke depan. Karena masa depanmu itu masih panjang. Tuhan selalu pegang kamu. Kamu masih bisa meraih pengharapanmu bersama Tuhan. Saya selalu bilang ke Nia bahwa Tuhan akan menolong kamu Nia. Kamu tidak sendiri. Saya memandangnya dia lebih ceria, lebih bahagia sekarang, tidak tertekan lagi. Perubahannya sangat luar biasa sekali. Dia sudah menata kehidupannya kembali, dia sudah mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi, dia bisa membimbing anaknya untuk lebih baik lagi. Melalui kejadian ini saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada saya untuk saya tetap hidup di jalannya dan membesarkan anak-anak saya di dalam jalan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan ingatkan saya, jangan takut, apapun yang terjadi tetap berada di jalan Tuhan.